Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah pelaksanaan praktikum pada modul 1 ini. Nah, pada modul 1 ini kita akan membuat suatu rangkaian loop di mana kita akan menerapkan hukum Kirchhoff 1 maupun 2 untuk menentukan arah maupun besar arahnya. Nah, di sini kita akan menggunakan langkah pertama adalah kita akan menggunakan aplikasi Tinkercad di mana kita akan membuat suatu rangkaian seperti pada gambar, kemudian kita akan mensimulasikannya. Untuk membuat suatu rangkaian di sini kita membutuhkan 3 buah tegangan, kemudian 5 buah resistor, dan untuk arusnya kita menggunakan multimeternya. Oke, langsung saja kita buka ke aplikasinya. Nah, di sini saya sudah siapkan komponen-komponen yang kita butuhkan, yaitu 5 buah resistor, 3 buah multimeter, kemudian 3 buah power supply sebagai tegangannya. Nah, resistor di sini kenapa kita menggunakan resistor? Resistor di sini bertindak sebagai hambatannya, sedangkan multimeter di sini bertindak sebagai pengukur besar arah maupun besar arus yang mengalir pada rangkaian nantinya. Nah, setelah kita menyiapkan semua komponen ini, maka kita akan membuat rangkaian seperti ini. Nah, ini udah saya hubung-hubungkan dan hasilnya seperti ini. Nah, kita akan kasih label setiap komponen agar untuk mempermudah kita, di mana di sini power supply sebagai sumber tegangan pertama, ini sebagai sumber tegangan ketiga, dan ini sebagai sumber tegangan kedua. Kemudian ini adalah R1, resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, dan resistor 5. Nah, di sini kita akan melihat nilai-nilai besaran pada arusnya maupun dari arus I1, I3 maupun I2-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan tegangan sebesar F1 voltmeter pada sumber 1 dan F2 pada sumber 2. Nah, pada penentuan besar tegangan di setiap power supply itu sudah saya tentukan di sini, di mana nilai dari tegangan E1 maupun E2 yang akan nanti kita rubah, sedangkan nilai tegangan ketiga itu yang nantinya sebagai nilai tegangan tetap. Hasil rincian penetapan besar resistor maupun tegangan. Nah, di sini resistor 1 kita tetapkan sebesar 4 ohm, resistor 2 sebesar 2 ohm, resistor 3 sebesar 4 ohm, resistor 4 sebesar 8 ohm, dan resistor 5 sebesar 6 ohm. Nah, kemudian E1 itu sebesar 16 volt, E2-nya sebesar 12 volt, dan E3-nya sebesar 2 volt. Nah, nantinya karena langkah selanjutnya itu kita akan merubah dua sumber tegangan, maka saya merubah di sumber tegangan pertama maupun sumber kedua. Sedangkan sumber tegangan 3 ini sebagai sumber tegangan tetap yang tidak akan kita ubah-ubah ya. Oke, lanjut ke simulasi aplikasinya di sini. Nah, kita akan lihat hasil dari ini. Di sini kita atur R1-nya 4 ohm. Nah, di sini sudah kita atur ya, 4 ohm. R2-nya itu sebesar 2 ohm, oke. R3-nya sebesar 4 ohm. Kemudian R4-nya sebesar 8 ohm dan R5-nya sebesar 6 ohm. Nah, selanjutnya tegangan pada E1 itu sebesar 16 volt. Kemudian E3-nya 2 volt, kemudian E2-nya 12. Oke, mari kita simulasikan.
Nah, diperoleh besar arus yang kita miliki itu di I1 ada 1,29 ampere, I3-nya ada 1,56 ampere, dan di I2-nya 268 miliampere. Nah, dapat kita tulis hasilnya di sini bahwa I1-nya sebesar ini, I2-nya sebesar ini, dan I3-nya sebesar ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita udah melakukan pengukuran besar arus menggunakan multimeter seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita akan mengubah besar sumber 1 maupun sumber 2, kemudian ulangi langkah 3. Nah, nantinya setelah kita ubah nilai dari power supply-nya, nah, akan kita perhatikan nilai dari multimeternya. Maka diketahuilah besar arus 1, arus 2 maupun arus 3. Oke, mari kita lakukan. Di sini udah saya berikan nilainya. 8 ohm, 10 ohm dengan 2 volt, maaf. Saya keliru tadi penyebutannya. Oke, kita atur ya di sini. Jadi 8. Di E1-nya 8. Untuk yang R-nya tidak berubah ya, kita hanya mengubah tegangan pada E1 dan E2 saja. Nah, di sini kita ubah jadi 10. Oke, mari kita simulasikan. Nah, diperoleh hasil I1-nya 463 mA, I3-nya 805 mA, dan I2-nya 341 mA. Ini hasilnya. Nah, lakukan langkah ini secara berulang sebanyak 5 kali karena sesuai dengan tabel ya. Nah, nanti hasil ini akan kita masukkan ke dalam sebuah tabel, itu pada bagian hasil pengukuran. Nah, untuk hasil perhitungan ini sendiri, kita melakukan perhitungan dengan menggunakan hukum Kirchhoff pertama maupun hukum Kirchhoff kedua. Apakah nanti kita akan membandingkan hasil dari pengukuran maupun perhitungan apakah sama atau tidak? Mungkin itu saja dalam pelaksanaan praktikum modul 1 ini. Tujuan dari modul 1 ini ialah kita akan menggunakan hukum Kirchhoff sebagai rangkaian listrik dan menentukan arus yang dapat dipraktikkan dalam teori maupun praktikum. Sekian dari saya, terima kasih.